Anda kembali bersama kami di Dua Arah. Sebelum jeda, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Pak Agus menyatakan harus ada komunikasi yang tepat dari pemerintah kepada penyedia jasa transportasi agar kebijakan pelarangan mudik ini juga bisa ikut dipatuhi oleh mereka. Selain komunikasi, Pak Agus, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah agar kebijakan ini diikuti secara taat, sesuai dengan waktunya? Ya banyak. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah membangun kesadaran yang akan mudik, itu yang penting. Itu nomor satu, itu kesadaran paling mudik. Tadi seperti statement yang dikeluarkan oleh Pak Pandu Riono itu penting sekali. Karena sampai sekarang ini belum tentu masyarakat itu memahami dampak dari kematian penurunan virus corona. Yang kedua adalah, kalau saya sih tidak hanya persoalan stimulus ya. Stimulus itu asal diberikan kepastian, komunikasinya dengan baik, tepat, dan ada kualitas itu oke. Yang penting bagi saya adalah mengurangi segala fasilitas yang mendukung kelancaran transportasi. Ini harus segera, tidak hanya persoalan apa itu SPBU, apa itu. Semua pelayanan-pelayanan itu yang mendukung harus dibatasi semua. Baik, gitu. Mas Dhani mungkinkah ini? Tidak, iya. Bagaimana, Mbak? Mungkinkah ini dibatasi semuanya kalau Pak Agus sampai ke SPBU? Apakah ini juga akan dilakukan atau menjadi pertimbangan dari pemerintah? Ya, tentu pertimbangannya kita melihat dalam skop ekosistem PSBB secara keseluruhan. Bahwa PSBB yang dilakukan dengan disiplin, contohnya, ada beberapa tempat di DKI, itu penambahan jumlah kasus terkonfirmasi dan PDP juga sekarang sudah menunjukkan tanda-tanda mulai untuk menurun. Itu karena kita concern dengan kedisiplinan PSBB. Di Jawa Barat demikian pula, ditambah lagi dengan adanya rapid test dan sebagainya. Nah, dalam pelaksanaan PSBB tersebut tentu ekosistem logistik, ekosistem kendaraan-kendaraan pemerintah, kendaraan layanan-layanan publik juga kan harus tetap berjalan sebagaimana biasa. Kalau jumlah SPBU yang dibatasi tentu agak sulit ya, karena kan itu ada angkutan kendaraan-kendaraan dinas, kendaraan-kendaraan layanan publik yang harus berjalan. Tetapi juga yang paling penting adalah pengetatan dalam keluar masuk orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contoh adalah dengan checkpoint untuk melihat surat izin terhadap kendaraan-kendaraan yang lewat. Lihat apakah dia pekerja mana, apakah pekerja yang 8 sektor yang dibolehkan atau di luar itu. Kalau di luar itu berarti ya harus kembali ke rumahnya. Tapi kalau memang di dalam itu ya mereka bisa jalan terus. Jadi harus ada surat keterangan kerja bagi supir, bagi penumpang yang duduk di dalam angkutan-angkutan pribadi. Mas Dhani, aturannya akan semakin diperketat ya? Aturannya akan semakin diperketat. Aturan diperketat. Makin diperketat menjelang Lebaran tahun ini. Saya akan ke Pak Pandu dari sudut pandang. Mei diperketat. Ya. Baik, saya ke Pak Pandu dari sudut pandang pakar epidemiologi Indonesia. Bagaimana ini bisa berjalan secara efektif untuk bisa membangun kembali kesadaran masyarakat, mengingat ini adalah tradisi yang sudah berjalan berpuluh-puluh tahun, bahkan mungkin ini kalau kita bicara soal mudik. Tapi menumbuhkan kesadaran itu, Pak Pandu. Ya, ini kan suatu ibadah. Jadi kayak Pak Dhani tadi bilang ibadah. Ibadah menahan diri sampai menahan untuk tidak mudik, itu bagian dari ibadah. Kalau semua pemuka agama, ulama memberikan penjelasan semacam itu, mungkin akan membuka hati yang paling keras, niat yang paling keras untuk mudik. Ini yang menjadi penting. Dan yang kedua, kalau kita mau sekarang, waktunya kita memberlakukan PSBB yang bukan lintas administrasi pemerintahan, tapi pulau. Atau kalau perlu nasional. Dengan demikian betul-betul kita membatasi selama sebulan ini saja, sehingga kita bisa masyarakat patuh 80% saja. Itu akan cepat sekali kita akan terjadi penurunan kasus. Kita harus punya target kapan kita harus mengakhiri masalah ini. Kita tidak mau berkepanjangan karena sudah terlalu banyak orang yang mengalami dampak dari pembatasan sosial ini. Nah, itulah kalau kita punya target, misalnya Juni, pemodelan sudah mengatakan Juni kemungkinan kita akan landai. Sekarang bagaimana mau mendorong supaya itu tercapai? Kalau itu kita masih setengah-setengah, itu mungkin tidak tercapai. Dan kita ingin nanti selesai Juni, Juli,
dan kita nanti bulan Agustus merayakan Hari Kemerdekaan. Harapannya kita bisa merayakan kemerdekaan dengan bahagia dan bisa merayakan kemerdekaan bebas dari COVID. Merdeka dari Ini yang COVID-19. Oke. Ya. Closing statement Amin, selanjutnya amin. saya berikan kepada Pak Agus dan juga Mas Dhani supaya larangan mudik ini efektif memutus mata rantai COVID-19. Saya ke Pak Agus terlebih dahulu. Silakan, Pak. Ya, baik. Ini adalah bulan puasa. Bulan puasa itu hakikatnya adalah mempuasakan hawa nafsu. Ya, syariatnya adalah menahan makan dan minum. Seperti keinginan untuk mudik yang melawan instruksi presiden, ya, ini dalam tanda petik begitu ya, itu juga sama dengan hawa nafsu. Oke. Yang mudah-mudahan dengan puasa ini mari kita puasakan hawa nafsu untuk mudik itu untuk sementara demi keselamatan keluarga kita di kampung. Untuk pemerintah? Itu yang penting. Untuk pemerintah, Pak Agus? Ya, kalau untuk pemerintah saya sampaikan bahwa dipercepat komunikasi karena ada ancaman H-15 bagi orang-orang yang nekat mudik atau orang-orang yang berubah pikiran, mungkin sekarang manut atau belum lah. Oleh karena itu dengan adanya kepastian stimulus komunikasi yang baik dengan asosiasi ikut bersama-sama untuk mendukung. Baik, Mas Dhani silakan. Ya, di samping kita menggandeng tokoh agama untuk meyakinkan spiritualitas semua masyarakat untuk melihat bahwa ini adalah sebuah perjalanan tradisi spiritual juga untuk tetap tinggal di rumah dalam Ramadan kali ini, juga kita harus concern terhadap beberapa konsekuensi untuk pemerintah daerah juga bisa tegas terhadap apabila ada warganya yang ternyata baru sampai orang-orang luar yang masuk. Jadi pemerintah daerah juga harus tegas. Bukan kemarin sudah ada menyiapkan tempat karantina, tapi perlu juga ada ketegasan dari pemerintah daerah untuk memulangkan saja kembali orang yang datang ke kampungnya. Ini perlu, Pak, untuk memberikan treatment tersendiri menjadi beban psikologis bagi calon pemudik. Tentunya. Dan yang ketiga adalah titik-titik itu nanti dalam hal checkpoint juga akan diperketat dan disosialisasikan dari sekarang kepada publik sehingga masyarakat yang akan berencana mudik berpikir 10 kali untuk mau mudik lagi. Kalau memang dari sekarang kita akan sampaikan Mas Dhani, kami dapat poinnya. Checkpoint yang super ketat untuk keluar dari batas wilayah. Baik, aturan akan semakin diperketat, mudah-mudahan bisa dipatuhi oleh warga dan juga penyedia jasa transportasi, karena tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih Pak Pandu, Pak Agus, dan juga Mas Dhani telah bergabung di Dua Arah malam hari ini. Terima kasih, Mas Indi. Terima kasih juga kepada Anda, Saudara. Kita akan berjumpa lagi di Dua Arah pekan depan. Sampai jumpa.